Bahkan dengan Selat Hormuz yang tersendat, minyak Irak masih terus dikirim. Sebuah supertanker yang membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah Irak telah melintasi Teluk menuju Tiongkok. Kabarnya mengikuti rute yang disetujui oleh Iran. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Teheran tidak memberlakukan biaya tol pada kapal-kapal, melainkan memungut biaya untuk layanan navigasi. Jadi benar, memungut bayaran untuk jaminan pelayaran yang aman. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa arti sebuah kesepakatan bagi jalur perairan internasional ini juga. Baik, untuk membahas lebih lanjut, kita telah bersama Samuel Ben-Or, analis riset di Foundation for Defense of Democracies. Samuel, jika Iran mengizinkan kapal-kapal untuk melewati dan menuju Tiongkok, insentif apa yang dimiliki Tiongkok untuk menekan Iran agar membuka selat tersebut? Ini menjadi topik utama pembahasan selama pertemuan Trump dan Xi awal bulan ini. Tapi, insentif apa sebenarnya yang dimiliki Tiongkok untuk membuka selat Hormuz saat ini? Ya, itu tergantung pada seberapa banyak minyak dan gas alam yang benar-benar diizinkan Iran untuk melewati selat dan menuju Tiongkok. Sejauh ini, Anda sudah menyebutkan kapal tanker Irak yang melintas hari ini. Ada beberapa kapal lain dalam seminggu terakhir yang juga menuju Tiongkok, tapi ini masih jauh dari kebebasan pelayaran sepenuhnya yang biasanya membuat Tiongkok mendapatkan persentase besar minyak dan gas alamnya. Saya kira sekitar 30% impor mereka melewati selat itu. Jadi jelas belum kembali ke tingkat sebelum perang atau sebelum penutupan. Jika Iran entah bagaimana secara teknologi mampu menyaring semua kapal dengan andal, hanya membiarkan kapal yang menuju Tiongkok atau Pakistan atau negara sahabat mereka yang lain, maka itu akan menggagalkan insentif bagi Tiongkok untuk menekan Iran, yang mana Xi mengatakan akan dia lakukan di KTT tersebut. masih harus dilihat seperti apa tekanan itu karena kita tidak bisa melihatnya. Bagaimanapun, itu bukan yang kita lihat saat ini. Jadi, Tiongkok masih memiliki kelebihan besar di pasar impor minyak mereka. Karena meskipun beberapa kapal telah diizinkan lewat di sana-sini, jumlahnya masih jauh dari tingkat sebelum perang. Nah, Samuel, ada beberapa laporan menarik lainnya hari ini. Saluran Saudi Al Arabia melaporkan bahwa Iran bersedia memindahkan sebagian cadangan uranium yang sangat diperkaya ke Tiongkok dan mencari jaminan dari Beijing sebelum melanjutkan proses apapun terkait kesepakatan dengan Amerika Serikat. Sekarang, apakah Tiongkok akan menjadi negara yang layak dipercaya, baik oleh Ain Yasria maupun Teheran, untuk menangani uranium yang diperkaya ini? Peran apa yang bisa mereka mainkan di sini? Jadi saya ingin mengawali dengan mengatakan bahwa ini adalah laporan yang sangat baru dan ada begitu banyak klaim berbeda yang terus bermunculan, terutama mengenai uranium yang diperkaya. Jadi masih harus dilihat apakah ini akurat atau tidak. Jika memang akurat, maka pemerintahan Trump kemungkinan besar akan menerima kesepakatan itu. Sejujurnya, bagi mereka, mereka tidak terlalu peduli kemana uranium itu pergi selama tidak berada di Iran. Tiongkok sendiri sudah menjadi negara nuklir. Bukan berarti mereka memberikan bahan nuklir ini ke Kuba atau negara lain yang belum memilikinya dan bisa menggunakannya untuk mengembangkan senjata nuklir. Apakah Tiongkok bisa dipercaya? Sama sekali tidak. Tapi mereka jauh lebih mudah diajak berunding dibandingkan Iran. Jadi menurut saya, Trump akan menganggap itu sebagai sebuah kemenangan. Selalu ada risiko bahwa jika hubungan antara Amerika dan Tiongkok memburuk sampai tingkat yang belum pernah kita lihat dalam 20 tahun terakhir, atau setidaknya selama masa jabatan Trump, maka mungkin ada bahaya bahwa mereka akan mengirim kembali uranium yang sudah diperkaya ke Iran. Dan Tiongkok pasti akan menggunakan itu sebagai alat tawar-menawar. Tapi dalam hal kesepakatan saat ini, menurut saya itu sesuatu yang akan diterima Trump. Meskipun jelas kita lebih ingin uranium yang sudah diperkaya itu pergi ke AS atau negara sekutu. Apakah Iran mencoba menggunakan konflik ini secara keseluruhan untuk memecah konsensus antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Dan apakah itu berhasil sama sekali? Sejauh ini, Iran bertindak cukup tanpa pandang bulu. Pada dasarnya, Iran telah mengganggu pasar minyak global di seluruh dunia. Sebenarnya, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang lebih baik atau lebih siap untuk menghadapi hal ini hanya karena kita tidak mengimpor banyak minyak yang melewati Selat Hormuz. Dan ya, kenaikan harga minyak sebenarnya baik untuk beberapa perusahaan minyak kita, meskipun tentu saja Anda tahu rata-rata orang Amerika di SPBU akan melihat kenaikan harga. Tapi ini jauh lebih baik daripada Tiongkok, yang sangat bergantung pada Selat Hormuz tetap terbuka. Meskipun mereka memang punya cadangan minyak yang cukup untuk bertahan cukup lama, karena mereka, Anda tahu, mereka menyerukan swasembada dan sekarang sedang mencoba menerapkannya.
Namun demikian, mereka tidak ingin hal ini berlangsung selamanya. Saya rasa alasan mereka belum mengambil tindakan tegas ke salah satu pihak, mereka belum secara vokal mendukung Iran, Anda tahu, melawan Amerika Serikat. Dan meskipun mereka telah mengecam penutupan selat, kita belum melihat mereka benar-benar memberikan tekanan nyata kepada Tiongkok atau kepada Iran. Jadi menurut saya, Tiongkok hanya mencoba menunggu dan melihat apakah cadangan mereka bisa bertahan cukup lama, sehingga mereka tidak perlu merenggangkan hubungan dengan Iran, atau harus menanggung kerugian nyata akibat penutupan selat, yang sampai sekarang belum mereka alami. Samuel Ben-Or, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih atas analisisnya.